Hai Smart Class, selamat datang kembali di channel Sherly Manarata. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPS tema 1, subtema 1, kelas 5. Materi hari ini adalah jenis-jenis kegiatan ekonomi di Indonesia. Masih bersama dengan Ibu Sherly Manarata, gurunya Anak Smart. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, serta share channel Sherly Manarata agar channel kita ini bisa berkembang dan menjadi manfaat untuk orang banyak. Baik Smart Class, sudah siap belajar? Yuk kita mulai! Smart Class tahu kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dilihat dari kondisi geografis Indonesia yang beragam, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan, menyebabkan jenis kegiatan ekonomi di masyarakat juga beragam. Jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan bidangnya. Apa saja ya? Yang pertama agraris, peternakan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pertambangan, perdagangan, dan yang terakhir adalah jasa. Jenis kegiatan ekonomi yang pertama adalah agraris. Agraris dibagi menjadi dua, yaitu pertanian dan perkebunan. Pertanian yaitu mengelola lahan atau tanah dengan bercocok tanam. Nah, tanaman-tanamannya adalah padi, jagung, tanaman kacang-kacangan, dan tanaman umbi-umbian. Sedangkan yang perkebunan adalah penanaman lahan dengan berbagai tanaman pada lahan yang luas. Contoh tanamannya adalah tembakau, tebu, teh, dan kelapa sawit. Lima cara meningkatkan hasil kegiatan agraris. Yang pertama yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Intensifikasi adalah mengelola lahan yang ada sebaik-baiknya. Cara yang dimaksud yaitu menanam bibit unggul, membuat pengairan, pemberian pupuk, dan pemeliharaan tanaman dengan baik. Dan ekstensifikasi adalah usaha memperluas lahan yang sudah ada untuk meningkatkan hasil pertanian atau perkebunan. Usaha yang dimaksud adalah membuka lahan hutan atau ladang untuk lahan pertanian. Cara yang ketiga yaitu diversifikasi. Diversifikasi adalah memperbanyak jenis tanaman yang ditanam di suatu lahan. Ini dilakukan untuk menghindari ketergantungan pada satu jenis tanaman saja. Yang berikutnya rehabilitasi. Rehabilitasi adalah memperbaiki lahan pertanian yang sudah tidak subur. Cara yang dimaksud adalah mengganti jenis tanaman yang ditanam. Dan yang terakhir mekanisasi. Mekanisasi adalah meningkatkan hasil pertanian dengan penggunaan mesin pertanian modern. Tujuan cara ini adalah agar pekerjaan lebih cepat dan efektif. Jenis usaha yang kedua adalah peternakan. Peternakan adalah usaha budidaya hewan untuk diambil manfaatnya. Apa saja sih hasil dari peternakan? Yang pertama dagingnya, susu, bulu, kulit, telur. Peternakan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, peternakan hewan besar. Peternakan hewan besar adalah peternakan hewan bertubuh besar seperti kuda, sapi, dan kerbau. Yang kedua adalah peternakan hewan kecil. Peternakan hewan bertubuh kecil seperti domba, biri-biri, kambing, dan kelinci. Dan yang terakhir adalah peternakan unggas.
Peternakan unggas adalah peternakan semua jenis unggas seperti ayam, puyuh, dan itik. Perikanan. Perikanan yaitu pembudidayaan hewan perairan. Ada 3 jenis perikanan. Yang pertama, perikanan air tawar. Media perikanan air tawar diantaranya keramba, kolam, waduk, danau, atau sungai. Contoh hasilnya adalah nila, lele, mujair, dan lain-lain. Yang kedua adalah perikanan air payau. Perikanan air payau biasanya menggunakan media empang. Contoh hasilnya adalah bandeng, bawal, patin, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah perikanan air laut. Perikanan laut merupakan usaha menangkap ikan di laut. Nah, hasil contohnya adalah tuna, cakalang, kakap, teri, dan lain-lain. Kehutanan. Kehutanan adalah usaha mengelola hutan untuk kepentingan atau kebutuhan manusia. Hasil dari kegiatan ekonomi kehutanan adalah kayu jati, damar ulin, rotan, meranti, dan lain-lain. Berikutnya adalah pertambangan. Pertambangan adalah usaha mengelola sumber daya alam dari dalam bumi. Kelompok barang tambang dibagi menjadi 3. Yang pertama, barang tambang mineral logam. Contohnya emas, perak, besi, mangan, tembaga, dan lain-lain. Yang kedua adalah barang tambang mineral non-logam. Contohnya belerang, pasir, batu kapur, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah barang tambang sumber energi. Contohnya minyak bumi, batu bara, gas alam. Perindustrian. Perindustrian adalah usaha mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jenis-jenis industri ada 3, yaitu industri rumah tangga adalah industri yang berdiri dengan modal dari pendiri industri sendiri dan biasanya membuat satu jenis barang. Contohnya adalah industri pembuatan tempe, industri daur ulang, industri furniture, dan lain-lain. Yang kedua, industri sedang adalah industri yang berdiri dengan modal cukup besar, penggunaan teknologi lebih dari industri kecil, dan para pekerja memerlukan keahlian khusus. Contohnya adalah industri pakaian jadi, industri batik modern atau batik cap, industri percetakan. Dan yang terakhir, industri besar. Industri besar yaitu jenis industri yang aktivitasnya dalam skala besar dengan kegiatan serta pengaturan yang majemuk. Contohnya, pembuatan komputer, pabrik pembuatan motor atau mobil, pabrik tembakau, dan pabrik tekstil. Perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalur barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Perdagangan dapat dilakukan oleh warung, toko, pedagang kecil, ataupun pedagang besar. Perdagangan dapat dilakukan antar negara melalui kegiatan ekspor-impor. Jenis usaha yang terakhir adalah jasa. Jasa adalah usaha memberikan pelayanan kepada orang lain. Jenis usaha jasa antara lain transportasi, kesehatan, pendidikan, perawatan diri, dan pariwisata. Smart Class, sekarang kita akan mengenal jenis usaha di bidang pariwisata. Jenis usaha bidang pariwisata merupakan salah satu usaha bidang jasa. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam yang indah dan budaya masing-masing daerah di Indonesia. Usaha-usaha di bidang pariwisata antara lain penyedia jasa pariwisata dan transportasi yang biasa kita kenal tour and travel. Yang kedua, penjualan cenderamata atau souvenir. Yang ketiga,
pengelola jasa penginapan seperti hotel, motel, dan lain-lain. Dan yang terakhir, penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Nah, Smart Class, bagaimana penjelasannya tadi? Cukup jelas kan? Yuk, untuk menambah pengetahuan Smart Class semua, kita kerjakan LKPD berikut ini. Jangan lupa, jika sudah selesai, kumpulkan kepada guru ya. Semangat mengerjakan! Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, serta share channel Shirley Manarata agar channel kita ini bisa berkembang dan menjadi manfaat untuk orang banyak. Baik Smart Class, tunggu video berikutnya ya. Semangat terus! Dah!